Bro, bro. Apa? Apa? Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan GMO? GMO yang biasa dipakai untuk rekayasa genetika pada tumbuhan atau hewan. Iya, GMO yang itu. Oh ya, tahu. Kenapa? Iya, dengar-dengar kalau nggak salah GMO itu ternyata gak baik ya buat kesehatan atau dikonsumsi seperti itu ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kata aku sih, iya berbahaya karena memang ada beberapa kasus yang menyebabkan alergi pada konsumen. Oh, iya memang. Tapi aku tidak setuju dengan pendapat itu karena aku pernah makan semangka yang tanpa biji dan itu merupakan hasil dari GMO. Aku tetap sehat dan kuat. Ih, pokoknya aku tetap gak setuju yang sama namanya pemakaian GMO itu ya, karena memang dapat membahayakan konsumen. Jadi pokoknya aku tidak setuju, sampai kapanpun aku gak bakal setuju. Biarin titik, koma, nggak ada koma, titik, pokoknya aku gak setuju karena itu berbahaya. Oke, jangan bertengkar, tenang. Mari kita bahas tentang GMO. Ya, jadi game itu merupakan singkatan dari genetically modified organism. Jadi artinya merupakan organisme yang gen-gennya memang telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, perkembangan produk GMO semakin lama semakin meningkat karena kebutuhan dan permintaannya yang sangat tinggi di kalangan konsumen. Kehadiran tanaman transgenik ini memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Kenapa? Karena pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan pertanian seperti itu. Contoh di Indonesia memang kedelai yang merupakan tanaman yang banyak digunakan terhadap produk makanan khas di Indonesia seperti tempe, tahu terus mengalami dengan peningkatan. Nah, karena permintaan yang tinggi tersebut menuntut para peneliti untuk mencari cara dalam meningkatkan hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan metode rekayasa genetika ini. Saking itu, pendekatan rekayasa genetika digunakan untuk menghasilkan sifat yang unggul terhadap herbisida, hama, dan serangga. Nah, berdasarkan pada struktur dan strategi yang digunakan dalam rekonstruksi transgenik, GMO digolongkan menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama satu sifat, generasi kedua kumpulan sifat, dan generasi ketiga dan keempat itu ner intragenik. Jadi generasi ketiga dan keempat itu sama. Ya, selanjutnya itu ada produk tanaman transgenik yang dikembangkan di Indonesia, yaitu antara lain ada padi, kentang, singkong, pepaya, dan tebu seperti itu. Nah, dengan memasukkan gen yang memiliki sifat resisten terhadap hama, salinitas, dan kekeringan, dimana menyesuaikan dengan habitat yang ada di Indonesia itu sendiri. Maksudnya di Indonesia memang memiliki suhu dan udara yang panas. Nah, produk-produk GMO yang ada di Indonesia merupakan produk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan permintaan pasar akan GMO yang terus melonjak setiap tahun dan diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkontrol serta didukung dengan lahan pertanian yang semakin menyempit, memaksa ilmuwan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan rekayasa genetika pada produk GMO ini. Oke, contoh-contohnya apa? Tanaman sifat dan gennya. Nah, di Indonesia kita ambil contoh padi dengan sifat toleransi terhadap kekeringan, itu menambahkan gen OSER1. Padi dengan toleransi salinitas, yaitu dengan menambahkan gen OSERFL. Lalu ada padi yang resisten terhadap perang atau hama, itu ada dengan penambahan gen OS-derebia. Lalu ada tomat dengan resisten terhadap virus dan gennya protein. Tomat dengan sifat kadar amilase yang rendah, terus pepaya dengan menghambat pematangannya, dan lain sebagainya, banyak banget.
Ya, selanjutnya, apakah GMO itu berbahaya baik bagi konsumen untuk dikonsumsi maupun bagi lingkungan? Ya, tentu saja keduanya ada eh, akibat yang ditimbulkan karena penggunaan GMO ini. Yang pertama, dari lingkungan kita, ambil contoh kasus di India, pernah ada penggunaan kapas. Jadi di India ini kapas yang dihasilkan pada tanaman bukan transgenik hanya mencapai 292 kg per hektar, sedangkan dengan menggunakan tanaman transgenik mampu mencapai 531 kg per hektar, dan itu meningkat pesat dengan perbedaan kurang lebih 82%. Nah, namun menurut penelitian Hans ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunakan polen dari gen polen ya, dari tanaman kapas yang diekspresikan selama 7 hari memberikan perubahan pada pola makan lebah. Selain itu ada pula contoh lain seperti jagung transgenik yang mengandung gen BT menyebabkan kematian pada larva, efek buruk terhadap perkembangan larva, berat badannya, serta perilaku kupu-kupu. Nah, lalu dampak bahaya GMO bagi konsumen atau untuk dikonsumsi ada pula, yaitu berupa alergi. Nah, alergi ini menimbulkan rasa sakit pada perut karena berlebihnya sel emas dalam usus. Nah, ini hanya menyerang beberapa orang yang memang tidak cocok terhadap penggunaan tanaman GMO atau hewan, penggunaan konsumsi hewan GMO itu sendiri. Jadi memang ada caranya memang untuk mengkonsumsi tanaman GMO ini bagi orang yang tidak cocok untuk mengkonsumsi GMO itu sendiri. Mungkin salah satu contoh yang bisa dilakukan untuk para pengidap non GMO ini penggunaan konsumsi yang tidak berlebihan seperti itu. Lalu akan timbul persepsi di mana masyarakat tidak setuju dengan pemakaian GMO atau khawatir dengan penggunaan GMO itu sendiri, teman-teman. Jadi tenang saja, menurut pendapat Renal berdasarkan hasil dari literatur jurnal. Jadi di Indonesia sudah ditetapkan regulasi terkait tanaman transgenik itu sendiri. Jadi menurut pemerintah, kehadiran produk rekayasa genetika ini menjadi sebuah solusi nih dalam mengatasi keterbatasan lahan dan menghadapi krisis pangan global. Nah, tuntutan global ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di mana isinya juga mengandung tentang produk rekayasa genetika. Nah, lalu dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun konsumen pun dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu sendiri. Ditambah di Indonesia sudah melakukan protokol Cartagena. Nah, protokol Cartagena ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari konvensi tentang keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam penggunaan rekayasa genetika ini. Jadi menurut saya pribadi, untuk selain untuk menambahkan produksi, meningkatkan produksi dan menstabilitaskan ekonomi di Indonesia ini, sudah terjamin gitu loh, maksudnya sudah terjamin dengan adanya undang-undang, penggunaan protokol yang dilakukan oleh penelitian maupun konvensi yang akan menyebarluaskan produk kepada konsumennya seperti itu. Lagi pula dengan adanya GMO ini bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik karena menstabilitaskan ekonomi itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.